Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Saya mewakili kelompok 6 akan membuka presentasi kami yang berjudul Data Penjualan Toko Elektronik Online. Adapun beberapa anggota kami, diantaranya saya sendiri, Rizky Maulana, lalu ada Rizky Anda Maulana, ada Sabrina Nur Septiana, Siti Gading Hutami, Sili Marsya Rahayu, Suldaya, Syifa Nuraini Wijaya, Wahyu Hadi Sodikin, dan yang terakhir Yusri Lina Wasasi. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana struktur database toko kami dibangun, serta mengungkap wawasan penting dari data pelanggan dan produk. Harapannya informasi yang kami sajikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran data dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih strategis. Oke, mari kita mulai presentasinya. Dan di sini ada struktur database yang dimana kita tuh harus bisa memahami setiap data yang telah kita buat, yaitu terutamanya itu di database tentang toko elektronika ini. Dan yang pertama itu struktur itu ada pelanggan, yang dimana data lengkap setiap pelanggan seperti alamat, informasi, dan juga tanggal lahir itu tercantum di pelanggan. Dan yang kedua itu ada pesanan. Pesanan ini berisi informasi detail setiap transaksi pembeli yang dilakukan oleh pelanggan. Dan yang ketiga itu ada pembayaran, catatan, mode, dan tanggal. Itu tercantum dalam pembayaran untuk setiap pesanan. Jadi di situ ada di detail pembayaran untuk pembayaran. Dan yang keempat itu ada produk, yang dimana katalog produk ini diciptakan dengan detail seperti nama, merek, jenis, harga, dan juga deskripsi. Yang kelima itu ada detail pesanan, yang dimana detail pesanan ini sebuah rincian yang dimana merekap tentang setiap pesanan yang ada, termasuk kuantitas dan total harga pesanan. Dan yang terakhir itu ada pengiriman, data pengiriman pesanan itu, yang dimana semua terekap atau terstruktur. Setiap pembelian dan juga pesanan yang dilakukan oleh pelanggan akan tercetak di pengiriman seperti itu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pada slide ini yang berjudul Insight Penjualan atau produk terlaris. Jadi tujuan utama dari slide ini adalah memberikan gambaran mengenai produk-produk yang paling diminati oleh pelanggan berdasarkan data penjualan dalam periode tertentu. Kami juga sudah melakukan analisis data internal untuk mengetahui produk apa saja sih sebenarnya yang paling banyak diminati sama para pelanggan. Lalu dari data yang kami kumpulkan itu terdapat 5 produk utama yang menjadi favorit pelanggan. Untuk produk yang menempati urutan pertama itu adalah headphone wireless. Oke. Jadi pada zaman sekarang ini memang banyak sekali konsumen yang mencari perangkat audio tanpa kabel. Itu biasanya mereka bakal gunain itu untuk menemani saat hiburan atau kerja, bahkan saat olahraga juga sama. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali Gen Z yang lagi tren-trennya olahraga atau jogging. Nah itu biasanya memang sambil dengerin musik ya enaknya, dan yang karena nggak mau ribet, jadi mereka tuh pilih headphone wireless yang nggak ada kabelnya. Dan alasan utama tingginya permintaan terhadap produk ini juga memang karena kenyamanan sama kemudahan penggunaan. Lalu di posisi yang kedua itu ada smartphone Galaxy A14. Smartphone ini menjadi pilihan favorit karena menghadirkan fitur-fitur yang mumpuni dengan harga yang tentunya terjangkau. Banyak pelanggan memilih produk ini sebagai upgrade dari ponsel yang sebelumnya biasanya. Biasanya tuh mereka yang memilih handphone yang fitur-fitur yang mumpuni dan harga terjangkau itu untuk zaman sekarang itu yang lagi banyak sekali belajar dari rumah atau work from home juga. Jadi kayak ini tuh smartphone Galaxy A14 itu menjadi pilihan yang sangat tepat gitu. Lalu di
Urutan ketiga itu adalah AC split yang 1 PK. Mungkin karena tingginya suhu, apalagi di Karawang ini, membuat produk pendingin ruangan atau AC itu sangat dicari ya. Mungkin kayaknya kalau setengah PK itu kurang, jadi lebih pasnya banget itu dengan kapasitas yang 1 PK. Itu cocok untuk pengguna di kamar atau ruangan kecil hingga menengah, sehingga menjadi pilihan yang sangat ideal untuk konsumen. Lalu selanjutnya di yang keempat, urutan keempat itu adalah monitor LED 24 inch. Karena sekarang ini lagi tren banget ya kerja jarak jauh atau WFH atau work from home, dan biasanya juga banyak juga zaman sekarang yang sekolah online gitu atau belajar daring, yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap perangkat monitor. Nah, jadi LED 24 inch ini tuh benar-benar sangat ukuran yang pas gitu, dan harganya juga memang kompetitif ya. Jadi kan salah satu produk yang terus naik dalam angka penjualan di toko online kami. Lalu di urutan yang terakhir itu adalah speaker Bluetooth. Produk ini sangat digemari, biasanya itu untuk hiburan ya. Biasanya kalau speaker Bluetooth itu baik di rumah maupun saat bepergian. Kayak mungkin karena desainnya yang ringkas, terus selalu konektivitasnya juga mudah, mau disambungin pakai laptop atau pakai HP pun bisa, dan kualitas suara juga yang jernih, membuat speaker Bluetooth tetap konsisten, menjadi salah satu produk yang favorit di kalangan konsumen. Oke, di sini juga saya mau menjelaskan kenapa insight penjualan itu penting, itu agar memberikan informasi. Ini tuh kita tuh adanya insight produk itu bukan cuman menunjukkan produk mana yang populer, tapi juga memberikan arah yang jelas bagi toko online kita, yaitu untuk menyusun strategi pemasaran, mengelola stok dan inventaris, menentukan promosi yang relevan, dan mengidentifikasi peluang upselling dan cross-sellingnya. Dengan memahami apa yang paling dicari oleh pelanggan, jadi kami bisa lebih tepat sasaran dalam menyediakan produk serta memberikan pengalaman yang lebih baik di toko elektronik online. Oke, jadi demikian pemaparan untuk slide ini. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sundaya akan melanjutkan pemaparan materi tentang insight pelanggan atau pelanggan aktif. Siapa pelanggan paling loyal untuk kami? Kami memfokuskan perhatian pada pelanggan yang telah melakukan lebih dari 3 transaksi, karena mereka ada aset berharga yang menunjukkan loyalitas dan kepercayaan terhadap toko kami. Memahami perilaku mereka membantu kami mengembangkan program referensi yang lebih baik. Berikut ini ada 4 pelanggan yang loyal terhadap kami yang melakukan lebih dari 3 transaksi. Yang pertama ada Andi Nugroho yang memiliki banyak sekali transaksi. Yang kedua Rina Kartika, juga sering berbelanja. Yang ketiga Rizky Ramadan, termasuk dalam pelanggan setia. Yang keempat adalah Siti Nurhaliza, pelanggan dengan frekuensi pembelian tertinggi. Di sini ada beberapa kategori dari yang terendah hingga terlaris. Yang terlaris itu ada di smartphone, dan yang paling rendah itu ada di peralatan dapur. Ada beberapa jenis kategori di sini seperti aksesoris, audio, jaringan, kamera, keamanan, laptop, monitor, pendingin ruangan, penyimpanan, peralatan dapur, peralatan rumah tangga, printer, smartphone, tablet, televisi, dan wearable. Yang paling tertinggi itu ada di smartphone, yang kedua itu ada di peralatan rumah, dan yang paling tinggi ketiga itu ada di laptop.
saya akan menjelaskan detail transaksi lengkap, bagaimana sistem kami bisa melacak setiap transaksi secara lengkap. Jadi ada satu pemilihan dari pelanggan, misalnya Sundaya membeli smartphone, data itu nggak cuma dicatat di satu tempat aja, tetapi tersebar di beberapa tabel yang saling terhubung. Pertama, kita lihat dari tabel pelanggan. Di situ kita tahu siapa yang membeli, misalnya nama dan kontak Sundaya. Lalu dari tabel pesanan, kita bisa lihat ID transaksinya dan kapan pembelian dilakukan. Dari sana, data mengarah ke tabel detail pemesanan yang mengajukan barang apa aja yang dibeli, beberapa banyak jumlahnya, dan berapa total harganya. Dan selanjutnya kita hubungkan dari tabel produk untuk tahu lebih detail tentang barangnya seperti merek, jenis, dan harga satuan. Terus kita juga bisa melihat metode pembayaran lewat tabel pembayaran. Misalnya pakai transfer bank atau e-wallet. Terakhir juga tahu status dan rinci pengiriman. Kita lihat ke tabel pengiriman. Di situ ada nomor resi kurir yang dipakai dan alamat pengiriman. Dengan semua data ini yang terhubung, kita bisa tahu nama lengkap, siapa beli apa, kapan, berapa banyak, bayar pakai apa, dan dikirim kemana. Ini penting untuk laporan pengecekan jika ada komplain atau sekedar melacak performa toko secara real time. Dan contoh untuk kasus nyatanya tuh seperti kayak Sundaya melakukan pesanan pada tanggal 1 Juli 2025. Dia membeli unit smartphone Galaxy seharga 2.500 per unit. Pembayaran dilakukan via transfer bank dan pemesanan dikirim lewat JNE, dan nomor resi JNE-nya JNE strip 8783 semisalnya. Dan semua data ini terekam di sistem dan bisa ditampilkan dalam laporan atau dashboard secara otomatis, praktis, dan akurat. Begitu untuk penjelasannya. Baik, melanjutkan ke berikutnya yaitu penjualan produk di atas rata-rata. Di sini kami mengidentifikasi performa produk unggulan melalui satu yaitu pendekatan subquery, di mana kami menggunakan teknik subquery untuk membandingkan penjualan setiap produk dengan rata-rata penjualan semua produk. Ini memungkinkan kami untuk secara dinamis mengidentifikasi produk yang berkinerja luar biasa. Selanjutnya ada produk yang menonjol, di mana produk-produk yang total penjualannya secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata toko kami. Contohnya adalah smartphone Galaxy A14 dan iPhone 13 Pro yang terlihat menonjol dalam volume penjualan dan mengungguli kompetitor mereka. Jadi pada slide yang terakhir ini merupakan kesimpulan sekaligus rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penjualan di toko elektronik online. Berdasarkan analisis dari data penjualan yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa rekomendasi utama yang disarankan untuk diterapkan ke depannya. Yang pertama itu fokuskan promosi pada produk-produk yang terlaris. Karena produk ini sudah terbukti diminati, maka strategi promosi yang lebih agresif dapat dimanfaatkan untuk mendorong penjualan lebih tinggi dan menangkap momentum pasar yang sedang terbentuk. Lalu yang kedua, kembangkan program loyalitas yang menarik. Program ini ditunjukkan untuk pelanggan yang aktif dan sering berbelanja dengan tujuan meningkatkan retensi pelanggan. Lalu loyalitas yang terbangun akan menciptakan hubungan jangka panjang juga antara pelanggan dan platform kami. 3. Itu melakukan analisis selanjutan terhadap kategori produk dengan penjualan rendah. Langkah ini sangat penting juga untuk mengidentifikasi apa penyebab perhambatannya, seperti apakah dari sisi harga, promosi, stok, atau mungkin kurangnya awareness. Selain itu, bisa juga membuka peluang untuk repositioning atau perbaikan penawaran. Nah, pada bagian tujuan berikutnya itu
Kami juga telah merumuskan beberapa tujuan strategis yang ingin kami capai dalam waktu dekat berdasarkan hasil temuan dan evaluasi. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini dapat dicapai dengan memberikan pengalaman belanja yang lebih nyaman, cepat dan responsif baik dari sisi antar muka, toko online maupun purna jual maupun pelayanan purna jual. Yang kedua itu mengoptimalkan inventaris. Tentunya dengan memahami pola permintaan pelanggan, kami dapat mengelola stok lebih efisien sehingga mampu menekan biaya penyimpanan yang tidak perlu. Dan yang terakhir itu mengembangkan strategi pemasaran lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan insight dari data pelanggan. Kampanye pemasaran bisa menjadi lebih relevan dan personal sehingga hasilnya juga akan lebih optimal. Jadi kesimpulan dari analisis ini bukan hanya untuk melihat produk yang paling laris, tetapi juga untuk membentuk langkah konkret untuk kedepannya. Dengan pendekatan berbasis data, kami yakin bahwa strategi yang kami bangun akan lebih terarah, efisien, dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan penjualan serta kepuasan pelanggan. Oke, demikianlah presentasi dari kami kelompok 6 mengenai data penjualan toko elektronik online. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya pengelolaan database dalam mendukung strategi penjualan dan analisis bisnis. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada pertanyaan, kami dengan senang hati akan menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.